Halo teman-teman semua, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam elemen berpikir komputasional dalam mata pelajaran informatika. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang penalaran. Pada bagian ini kita akan fokus membahas tentang penalaran deduktif dan penalaran induktif. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, langkah lebih baiknya jika kita mengetahui dulu apa itu penalaran. Di sini dijelaskan bahwa penalaran adalah proses berpikir berdasarkan pengamatan indera atau observasi secara empiris, secara nyata, yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Pengamatan sejenis tersebut akan membentuk proposisi sejenis berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar. Kemudian disimpulkan sebuah proposisi baru yang tidak diketahui sebelumnya. Proses tersebutlah yang disebut sebagai menalar. Terdapat 3 jenis metode dalam menalar, yaitu ada metode deduktif, ada metode induktif, dan abduktif. Yang akan kita bahas di bagian ini nanti, kita fokus ke metode deduktif dan induktif dulu. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang deduktif. Apa itu penalaran deduktif? Penalaran deduktif adalah proses penalaran yang bertujuan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah bahwa deduktif merupakan penalaran atau cara berpikir untuk menyatakan pernyataan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Untuk menarik kesimpulan secara deduktif diperlukan pola pikir yang disebut silogisme. Dan silogisme ini tersusun dari 2 buah pernyataan yang disebut premis dan sebuah kesimpulan yang disebut konklusi. Misalnya ada pernyataan semua manusia akan mati. Itu sebagai premis pertama. Kemudian Pak Edi adalah manusia sebagai premis kedua, lalu konklusinya jadi Pak Edi akan mati. Selanjutnya ada 2 macam penalaran secara deduktif, yaitu yang pertama ada silogisme, kemudian yang kedua ada entimen. Silogisme sendiri nanti dibagi lagi menjadi 3 macam. Ada silogisme kategorial, ada silogisme hipotesis, dan silogisme alternatif. Kita masuk ke silogisme kategorial. Silogisme kategorial disusun berdasarkan klasifikasi premis dan kesimpulan yang kategoris. Premis yang mengandung predikat dalam kesimpulan disebut premis mayor, sedangkan premis yang mengandung subjek dalam kesimpulan disebut premis minor. Dalam silogisme kategorial, premis-premisnya memiliki kategori, ada premis mayor, ada premis minor. Contohnya misalkan semua siswa SMK adalah lulusan SMP. Itu kalimat yang pertama. Kemudian kalimat kedua, saya adalah siswa SMK. Kemudian kesimpulannya, saya lulusan SMP. Di situ semua siswa SMK adalah lulusan SMP itu sebagai premis mayor. Kemudian saya adalah lulusan SMK itu sebagai premis minor. Kemudian saya lulusan SMP itu adalah sebagai kesimpulan. Di situ kan bisa kita lihat premis mayornya itu mengandung predikat daripada kesimpulan. Predikatnya kesimpulan itu kan lulusan SMP. Sedangkan subjeknya kesimpulan itu adalah saya. Maka saya adalah siswa SMK itu disebut premis minor karena mengandung subjek dari kesimpulan. Di 3 kalimat tersebut kan dapat dilihat kategorinya. Ada kalimat pertama sebagai premis umum,
atau premis mayor, kalimat kedua sebagai premis khusus atau premis minor, dan kalimat ketiga sebagai premis kesimpulan. Selanjutnya ada silogisme hipotesis. Silogisme hipotesis adalah silogisme yang terdiri atas premis mayor yang berproposisi kondisional hipotesis, sedangkan premis minornya berproposisi kategori. Proposisi kondisional hipotesis itu artinya proposisi yang menyatakan suatu kondisi hubungan ketergantungan antara dua proposisi. Proposisi kondisional hipotesis ini biasanya ditandai dengan kata jika, kalau, bila, apabila, andai kata, dan sebagainya. Kemudian kalau proposisi kategorik itu adalah proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat. Nah, contohnya kan misalkan di situ ada premis mayornya, jika tidak ada minuman kucingku akan kehausan. Di sini kan ada kata jika, maka premis mayornya di sini berproposisi kondisional hipotesis. Kemudian premis minornya minuman tidak ada. Ini sebagai proposisi kategorik. Kesimpulannya di situ, jadi kucingku akan kehausan. Itu untuk silogisme hipotesis. Lalu ada silogisme alternatif. Silogisme alternatif terdiri atas premis mayor yang berupa proposisi alternatif. Maksudnya proposisi alternatif adalah bila premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya. Jadi di situ premis mayornya berupa proposisi alternatif, kemudian premis minornya akan membenarkan salah satu alternatifnya. Dan kesimpulannya nanti akan menolak alternatif yang lain. Misalkan di situ ada contoh premis mayornya adik saya berada di Jakarta atau Bogor. Nah, itu kan alternatif. Di Jakarta atau Bogor, bisa Jakarta, bisa Bogor. Kemudian premis minornya adik saya berada di Jakarta. Berarti kan premis minornya membenarkan alternatif yang di Jakarta. Nah, kesimpulannya akan menolak alternatif yang lain. Alternatif yang lain di sini adalah yang Bogor. Maka kesimpulannya menjadi jadi adik saya tidak berada di Bogor. Di situ ada kata tidak berada di Bogor karena menolak alternatif yang lain. Kemudian macam penalaran deduktif yang kedua adalah entimen. Di sini dalam entimen itu yang dikemukakan hanyalah premis minor dan kesimpulannya saja, sedangkan premis mayornya itu tidak diungkapkan karena sudah diketahui secara umum. Misalkan di contoh tersebut ada Budi tidak boleh makan buah melon karena menderita penyakit kurang darah. Nah, kalimat tersebut kan sebenarnya terdiri dari premis minor dan kesimpulan. Premis minornya adalah Budi menderita penyakit kurang darah, sedangkan kesimpulannya adalah Budi tidak boleh makan buah melon. Di luar itu sebenarnya ada premis mayor, yaitu penderita kurang darah tidak boleh makan buah melon. Akan tetapi di sini premis mayornya tidak diungkapkan karena ini sudah menjadi pengetahuan umum, sudah menjadi diketahui secara umum bahwa penderita kurang darah itu tidak boleh makan buah melon. Nah, di situ kuncinya bahwa entimen itu hanya mengemukakan premis minor dan kesimpulan. Oke, kita lanjutkan ke penalaran induktif. Penalaran induktif atau logika induktif adalah proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Jadi kalau induktif itu polanya dari khusus ke umum, sedangkan deduktif tadi polanya dari umum ke khusus. Misalkan di sini contohnya elang punya mata, kucing punya mata, kerbau punya mata, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hewan punya mata. Nah, ini kan dari khusus dulu. Ada elang, ada kucing, ada kerbau, itu kan khusus. Sifatnya khusus. Kemudian ditarik kesimpulan setiap hewan punya mata atau semua hewan punya mata. Nah, ini kan umum.
Itu untuk contoh paragraf induktif atau penalaran induktif. Penalaran induktif ini membutuhkan banyak sampel untuk mempertinggi tingkat ketelitian premis yang diangkat. Jadi semakin banyak sampelnya, nanti ketelitiannya akan semakin bagus. Oke, terima kasih. Itu tadi materi tentang penalaran deduktif dan induktif. Semoga apa yang sudah kita pelajari membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di materi selanjutnya.